Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang lansia pelaku pencurian sepeda motor tetangganya sendiri diringkus polisi di Kota Makassar. Hendak menanam padi, seorang buruh tewas tersambar petir di sawah miliknya. Konsep terobosan baru, kafe jajanan kaki lima disajikan di dalam salah satu mal Kota Makassar. Setelah 2 pekan beroperasi, posko terpadu angkutan Natal dan Tahun Baru Bandara Internasional Sultan Hasanuddin resmi ditutup pada Kamis lalu. Selama periode Nataru kali ini, jumlah penumpang bandara tercatat sebanyak 430.000 lebih. Posko terpadu angkutan Natal dan Tahun Baru 2024, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin resmi ditutup setelah 2 pekan beroperasi. Akumulasi jumlah pergerakan penumpang selama periode Nataru mencapai 439.919 pergerakan penumpang di bandara. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,5% jika dibandingkan dengan periode Nataru tahun 2022, di mana mencapai 448.713 penumpang. Menurut General Manager Bandara, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya durasi libur yang cukup panjang dan harga tiket yang tinggi. 440-an ribu selama 16 hari. Itu ada peningkatan Pak dibanding tahun lalu? Dari tahun lalu nggak ada sih. Memang secara total 2023-nya ada peningkatan, tapi di periode Nataru tidak ada peningkatan. Belum ada peningkatan. Pergerakan pesawat yaitu dibandingkan 2022 memang ada peningkatan, tapi masih belum signifikan. Jadi ya secara keseluruhan memang tidak terlalu melonjak. Pak, kalau pergerakan pesawat juga mengalami penurunan, di mana pada periode Nataru kali ini hanya 3.424 pergerakan, dibandingkan dengan tahun 2022 berkisar 3.645 pergerakan atau turun sebesar 6,1%. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Logistik pemilu sudah mulai diantarkan ke KPU daerah. Di Parepare, surat suara Pilpres dan DPD telah tiba di gudang logistik KPU. Sementara di Goa, KPU telah menyortir dan melipat surat suara Pilpres dan Pileg. Ratusan dus surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Dewan Perwakilan Daerah telah tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Kamis pekan lalu. Surat suara Pilpres dan DPD yang tiba di gudang KPU sekitar 110.000 lembar. Surat suara sudah semua tiba sesuai dengan jumlah DPT yang terdaftar di KPU Parepare, ditambah 2% surat suara cadangan, seperti itu Pak. Untuk jumlah pastinya, untuk DPT-nya kan 109.000 sekian, ditambah 2% jadi kurang lebih hampir 110.000. Sementara di Goa, KPU telah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilpres dan Pileg. 173 orang dipekerjakan untuk menyortir dan melipat ratusan ribu surat suara yang ditargetkan selesai dalam waktu 6 hari. 2 gudang KPU Goa menyimpan lebih 570.000 kertas suara. Menuju 2 kardus. 2 kardus. Ini Satu kardusnya berapa isi? Kardus pertama itu kurang. Kan kardusnya kan 2.000 per lembar, tapi yang tadi berikut cuma 1.949 lembar. Kenapa bisa? Ada rusak atau gimana? Tidak, memang kurang. Ya. Lumayan banyak. lumayan banyak. Sejak kapan kita mulai? Dari jam 10 kayaknya. 10 pagi. Iya. Ini per kelompok atau individu? Per kelompok 3 orang semua. Per kelompok. Ini terus dapat jatah berapa kardus ini untuk melipat? Tergantung dari kemampuan ya Pak. Oh, tergantung dari kelompok. Tadi kelompok berapa kardus? Baru gini kayaknya satu. Baru satu kayaknya. 1 kardus. 2 jenis surat suara, yaitu DPD dengan PPWP.
DPD itu sejumlah 574, kemudian PPWP 288 dos. Itu jumlah yang dilibatkan itu Petugasnya? Petugas sortir yang dilibatkan rencana awal itu sekitar 200 orang, tapi untuk kita mendata pada hari ini sejumlah 173 orang. Untuk targetnya sendiri, untuk hari ini, untuk penyelesaian? Penyelesaian itu satu hari 144 dos. 144. Meski banyak ditemukan kertas suara yang rusak, KPU Goa masih menunggu proses penyortiran dan pelipatan surat suara rampung agar dilaporkan ke KPU Sulawesi Selatan. Suardi Gatang dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Parepare dan Kabupaten Goa. Memang tak salah, Kota Makassar mendapat julukan Kota Makanan Nikmat. Salah satu restoran mengusung konsep kuliner kaki lima di dalam salah satu mal Kota Makassar dengan terobosan baru, yakni kopi susu pisang hingga nasi goreng guyur kuah palu basah. Nah, penasaran dengan kenikmatannya? Yuk simak liputan berikut ini. Beragam kuliner hingga minuman khas Kota Angin Mamiri banyak digemari warga maupun pengunjung. Salah satu restoran di mal terbesar Indonesia Timur, Kota Makassar, kini membuat terobosan baru dengan konsep jajanan rasa kaki lima di dalam mal. Dengan suasana yang nyaman, tentunya restoran ini juga menyediakan makanan yang memanjakan lidah. Beragam kopi yang dikombinasikan dengan buah pisang hingga menu favorit, yakni pisang ape dengan topping es krim di atasnya. Tak hanya itu, restoran ini juga menyediakan makanan berat dengan konsep baru, yaitu nasi goreng guyur kuah palu basah dengan alas telur yang menambah kelezatannya. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp13.000 hingga Rp30.000. Konsepnya seru sih, fun. Jadi maksudnya tetap mengangkat makanan lokal food yang ada di Makassar ataupun makanan tradisional Indonesia, tapi mungkin experience-nya lebih beda. Kita makannya di dalam mall, mungkin dengan suasana yang lebih dingin, rame gitu-gitu. Tapi untuk rasa sih. Jadi nasi goreng itu memang adalah menu andalannya The People's Cafe. Dan kita pengen membuat nasi goreng yang khas dengan rasa Makassar tapi juga unik. Kalau nasi goreng mungkin di Makassar adanya nasi goreng merah ya. Dan itu memang salah satu santapan yang bisa dibilang khas Makassar lah. Nah, kita pengen mengambil kuliner Makassar dan kita campur dengan resepi nasi goreng yang sudah ada di The People's Cafe. Dan ketika kita coba research and development, kita kembangkan, ternyata kuah palu basah yang diberi alas dan disiram ke nasi goreng resepi nasi goreng TPC itu sangat cocok. Dari situlah makanya kita luncurkan nasi goreng guyur khas Makassar. Dengan hadirnya konsep jajanan rasa kaki lima di dalam mal ini semakin memantapkan julukan Makassar sebagai kota makanan nikmat. Pengaruh makanan khas lokal kaki lima kini bisa dikombinasikan di lidah masyarakat Makassar. Bahkan bisa dinikmati di dalam mal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.